Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai architectural stylist. Di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu ada Atisa Amsakariska, Dani Prihandoko, Yogi Afriza, Nur Faiza, Sri Indarti, Nanda Triaswan, Akbar Rozak Arda, Guman Iradi, Teguh Purwadi, Hernando Putra Herijon. Dan saya selaku moderator yaitu Guman Iradi. Kemudian akan dijelaskan pertama yaitu oleh Saudari Atisa. Kepada Saudari Atisa dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur atau arsitek, yang dimana organisasi sistem terdistribusi ini sebagian besar tentang perangkat lunak komponen yang membentuk sistem. Jadi, arsitektur perangkat lunak ini memberitahu kita bagaimana berbagai komponen perangkat lunak itu diatur dan bagaimana mereka harus berinteraksi satu sama lain. Dalam hal ini, kami akan memperhatikan beberapa hal umum gaya arsitektur terapan terhadap pengorganisasian atau didistribusikan sistem komputer. Selanjutnya, architectural stylist atau gaya arsitektur. Jadi tentang pengertian tentang gaya arsitektur itu penting. Seperti itu sebuah gaya yang dirumuskan dalam bentuk komponen, sebagaimana komponennya terhubung satu sama lain. Data pertukaran antar komponen dan akhirnya bagaimana elemen-elemen ini dikonfigurasi bersama ke dalam sistem. Nah, komponen adalah unit modular dengan antarmuka yang diperlukan dan disediakan dengan baik dapat diganti dalam lingkungannya. Itu menurut PMG 2004. Kemudian bahwa sebuah komponen bisa diganti dan khususnya sementara sistem terus beroperasi. Itu penting. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak kasus ini bukanlah pilihan untuk menutup sebuah sistem untuk pemeliharaan. Hanya sebagian saja yang boleh diletakkan sementara habis. Mengganti komponen hanya dapat dilakukan jika antar mukanya tetap ada tak tersentuh. Selanjutnya, menggunakan komponen dan konektor, kita bisa mendapatkan berbagai konfigurasi yang kemudian diklasifikasikan ke dalam gaya arsitektur. Beberapa gaya sekarang telah diidentifikasi yang paling penting untuk didistribusikan. Sistemnya adalah yang pertama itu arsitektur berlapis atau layer arsitektur. Yang kedua, arsitektur berbasis objek, object-based arsitektur. Yang ketiga, arsitektur yang berpusat pada sumber daya, resource-centered arsitektur. Dan yang terakhir, itu merupakan arsitektur berbasis acara atau event-based arsitektur. Selanjutnya, ini menjelaskan tentang arsitektur berlapis atau layer arsitektur yang pertama tadi. Nah, di mana ide dasar untuk gaya sederhana ini, komponen diatur mode berlapis, di mana komponen pada lapisan LG dapat melakukan down call, sebuah komponen pada lapisan level bawah LI dengan I kurang dari J, dan umumnya mengharapkan tanggapan. Hanya dalam kasus luar biasa yang akan dilakukan upcall ke tingkat yang lebih tinggi komponennya. Bisa dilihat pada gambar. Gambar 1.1 di atas merupakan A, organisasi berlapis murni. Gambar B itu merupakan organisasi berlapis campuran. Gambar C adalah organisasi berlapis dengan upcall. Jadi untuk selanjutnya, penjelasan tentang organisasi berlapis murni, organisasi berlapis campuran, dan organisasi berlapis dengan upcall itu akan dijelaskan oleh Saudara Dani Prihandoko. Kepada Dani, dipersilakan. Baiklah, melanjutkan dari arsitektur berlapis dari gambar 1.1 menjelaskan bahwa terdapat 3 bagian, antara bagian A, B, dan C. Dan bagian A menunjukkan sebuah organisasi standar di mana hanya down call ke lapisan bawah berikutnya dibuat.
Organisasi ini biasanya ditempatkan di kasus komunikasi jaringan. Lalu beralih pada bagian B, menunjukkan pertimbangan misalnya antara aplikasi A yang menggunakan perpustakaan LOS atau Length of State antarmuka ke sistem operasi. Pada saat yang sama, aplikasi menggunakan perpustakaan matematika khusus LMAT yang telah diterapkan oleh juga memanfaatkan LOS. Dalam hal ini, mengacu pada gambar 1.1 bagian B, mengimplementasikan di N1 LMAT pada layer N2 dan LN ketiga. Pada bagian C, dalam beberapa kasus itu lebih mudah jika lapisan yang lebih rendah melakukan upcall ke lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Sebuah contoh tipikal adalah ketika sistem operasi memberi sinyal terjadinya file event yang diakhiri dengan panggilan operasi yang ditentukan pengguna untuk aplikasi tersebut sebelumnya telah direferensikan. Dilanjutkan kepada slide berikutnya, protokol komunikasi berlapis. Protokol komunikasi berlapis dalam hal ini adalah setiap lapisan yang menerapkan satu atau beberapa layanan komunikasi yang memungkinkan data untuk dikirim dari satu tujuan ke tujuan beberapa target yang lainnya. Untuk tujuan itu, setiap lapisan menawarkan antarmuka yang menentukan fungsi yang bisa dipanggil. Pada prinsipnya, antarmuka harus sepenuhnya menyembunyikan implementasi layanan yang sebenarnya. Konsep penting lainnya dalam kasus komunikasi adalah protokol komunikasi yang menjelaskan aturan yang akan diikuti para pihak untuk bertukar informasi. Penting untuk dipahami adalah perbedaan antara layanan yang ditawarkan oleh pihak lapisan, antarmuka yang menyediakan layanan tersebut, dan protokol yang diimplementasikan oleh lapisan untuk membangun sebuah komunikasi. Lanjut ke slide berikutnya. Layanan semacam ini diwujudkan di internet melalui transmisi kontrol protokol yang disingkat sebagai TCP yang biasa disebut. Protokol yang menentukan pesan mana yang akan ditukar untuk mengatur atau menghancurkan koneksi, apa yang perlu dilakukan untuk menjaga ketertiban data yang ditransfer. Dan apa yang dilakukan, kedua belah pihak perlu dilakukan untuk mendeteksi dan mengkoreksi data yang hilang selama transmisi berjalan. Itu layanannya tersedia dalam bentuk pemrograman yang relatif sederhana antarmuka berisi panggilan untuk mengatur koneksi, mengirim dan menerima pesan, dan untuk menghancurkan koneksi lainnya. Faktanya antarmuka yang berbeda tersedia sering kali bergantung pada sistem operasi atau bahasa pemrograman yang sebelumnya sudah ada. Demikian pula dalam beberapa implementasi berbeda dari protokol antarmuka sebelumnya. Dilanjutkan ke slide berikutnya. Pelapisan aplikasi mengingat bahwa kelas besar atau kelas aplikasi yang terdistribusi sebelumnya ditargetkan untuk mendukung akses pengguna atau aplikasi ke database. Banyak orang yang menganjurkan untuk perbedaan antara tiga lapis ini dan berdasarnya mengikuti arsitek yang berlapis gayanya pada tingkat antarmuka aplikasi, tingkat pemrosesan, dan tingkat data. Dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai organisasi mesin pencari internet akan dilanjutkan oleh Saudara Yogi. Kepada Saudara Yogi, dipersilahkan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu lanjutan dari pelapisan aplikasi tadi, yang mana bagian yang menangani interaksi dengan file pengguna atau beberapa aplikasi eksternal, bagian yang beroperasi pada database atau file system, dan bagian tengah yang umumnya berisi fungsionalitas inti dari aplikasi. Bagian tengah ditempatkan secara logis di tingkat pemrosesan. Berbeda dengan antarmuka pengguna dan database, tidak banyak aspek yang umum ke tingkat pemrosesan. Oleh karena itu, kami akan memberikan beberapa contoh level ini. Nah, bisa diperhatikan pada gambar 1.2 yaitu organisasi mesin pencarian internet yang disederhanakan menjadi 3 lapisan yang berbeda. Yaitu yang pertama yaitu user interface level, kemudian processing level, kemudian database level. Nah, di situ pada bagian pertama yaitu user interface, kemudian pada bagian keduanya itu
processing, yaitu keyword extraction, query generation, HTML generator, dan ranking algorithm. Kemudian yang database levelnya itu database, yaitu halaman database-nya. Untuk next, lanjutannya yaitu sebuah front end yang mengimplementasikan antarmuka pengguna atau menawarkan pemrograman antarmuka ke aplikasi eksternal. Kemudian, sebuah back-end untuk mengakses database dengan data keuangan. Selanjutnya itu program analisis antara keduanya. Slide selanjutnya. Tingkat data berisi program yang mempertahankan data aktual yang mana aplikasi beroperasi. Properti penting dari level ini adalah data seringkali bersifat persistent, yaitu meskipun tidak ada aplikasi yang berjalan, data akan tetap ada disimpan di suatu tempat untuk penggunaan selanjutnya. Dalam bentuknya yang paling sederhana, level data terdiri dari sistem file, tetapi juga pada umumnya untuk menggunakan database yang lengkap. Ketika database sedang digunakan, menjaga konsistensi berarti mendata seperti deskripsi table, batasan entry, dan mendata khusus aplikasi juga disimpan di level ini. Misalnya, dalam kasus bank atau bank, kita mungkin mau menghasilkan pemberitahuan ketika hutang kartu kredit pelanggan mencapai jumlah yang tertentu atau nilai limitnya. Nah, jenis informasi yang ini dapat dipertahankan melalui pemicu database yang mengaktifkan penanganan untuk pemicu itu pada saat yang tepat, yaitu pada saat limit banknya itu sudah habis, misalkan seperti itu. Kemudian, slide selanjutnya. Arsitektur berbasis objek berorientasi layanan atau Object Based on Service Oriented Architecture. Organisasi yang jauh lebih longgar diikuti dalam arsitektur berbasis objek ditunjukkan pada gambar di bawah ini, yaitu gambar 1.3. Intinya, setiap benda sesuai dengan apa yang kita miliki didefinisikan sebagai komponen. Dan komponen ini dihubungkan melalui mekanisme panggilan prosedur. Dalam kasus sistem terdistribusi, prosedur panggilan juga dapat dilakukan melalui jaringan, yaitu objek panggilan tidak perlu dijalankan pada mesin yang sama dengan objek yang dipanggil. Dapat diperhatikan pada gambar 1.3, yaitu gaya arsitektur berbasis objek, di mana setiap pada method call ini, setiap objek itu memanggil objek-objek yang lain, yaitu atau saling panggil. Gitu. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu mengenai masih arsitektur berbasis objek dan berorientasi layanan ini akan dijelaskan oleh saudari Faiza. Pada Faiza, disilakan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Yogi. Yang bisa dilakukan pada data tersebut menjadi kesatuan antarmuka yang ditawarkan oleh objek dengan cara menyembunyikan implementasi detail. Pada dasarnya, objek harus diganti dengan antarmuka yang sama persis. Next. Dengan rintisan klien dalam sistem RPC.
Satu-satunya hal yang dilakukan adalah pemanggilan metode Marsal ke dalam pesan dan pesan balasan yang tidak Marsal untuk mengembalikan hasil pemanggilan metode client. Objek sebenarnya berada di mesin server, di mana ia menawarkan antarmuka yang sama seperti di mesin client. Bisa dilihat pada gambar 1.4. Di situ ada proxy isi klien. Next. Rintisan sisi server sering disebut sebagai kerangka karena menyediakan cara untuk membiarkan middleware server mengakses objek yang ditentukan oleh pengguna. Dalam prakteknya, seringkali berisi kode yang tidak lengkap dalam bentuk bahasa tertentu, kelas yang perlu lebih dikhususkan oleh pengembang. Sebuah fitur karakteristik tetapi agak berlawanan dengan intuisi yang paling banyak didistribusikan objek adalah bahwa status mereka tidak didistribusikan. Ia berada di satu mesin, hanya antarmuka yang diimplementasikan oleh objek yang tersedia di lain mesin. Objek semacam itu juga disebut sebagai objek jarak jauh. Secara umum, objek terdistribusi dapat didistribusikan secara fisik ke beberapa mesin. Tetapi distribusi ini juga tersembunyi dari klien objek antarmuka. Orang dapat berargumen bahwa arsitektur berbasis objek membentuk fondasi merangkum layanan menjadi unit yang independen. Enkapsulasi adalah kata kunci di sini. Layanan secara keseluruhan diwujudkan sebagai entitas yang berdiri sendiri, meskipun itu mungkin dapat menggunakan layanan lain dengan memisahkan berbagai layanan secara jelas sehingga mereka dapat beroperasi secara mandiri. Kita juga sedang membuka jalan menuju arsitektur berorientasi layanan yang biasanya disingkat dengan SOA. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri Indarti. Pada Sri, dipersilakan. Dengan cara ini, kami melihat bahwa masalah pengembangan sistem terdistribusi adalah sebagian merupakan salah satu komposisi layanan, dan memastikan bahwa layanan tersebut beroperasi dengan harmoni, krusial, dan tetap. Membawa setiap layanan menawarkan antarmuka pemrograman terdefinisi dengan baik. Dalam praktek ini juga berarti bahwa setiap layanan menawarkan antarmuka sendiri dan pada gilirannya mungkin membuat komposisi pelayanan jauh dari kata sepele. Slide selanjutnya. Sebagai alternatif, seseorang juga dapat melihat sistem terdistribusi sebagai koneksi yang sangat besar. Sumber daya yang dikelola secara individual oleh komponen, sumber daya dapat ditambahkan atau dihapus oleh aplikasi jarak jauh dan juga bisa diambil atau dimodifikasi. Pendekatan ini sekarang telah diadopsi secara luas dan dikenal sebagai representational state transfer atau REST. Ada 4 karakteristik utama dari apa yang dikenal sebagai RESTful arsitektur. Slide selanjutnya. Yang pertama itu sumber daya diidentifikasi melalui skema penamaan tunggal. Yang kedua, semua layanan menawarkan antarmuka yang sama yang terdiri dari paling banyak 4 opsi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.5, itu ada put, get, delete, dan post. Kemudian yang ketiga, pesan yang dikirim dari layanan dijelaskan secara lengkap. Dan keempat, setelah menjalankan operasi pada suatu layanan, komponen itu melupakan segala tentang penelpon. Slide selanjutnya.
Kemudian untuk menggambarkan bagaimana RESTful dapat bekerja dalam praktiknya, pertimbangkan penyimpanan cloud layanan seperti Amazon Simple Storage Service. Amazon S3 dijelaskan dalam hanya mendukung dua sumber daya. Yang pertama itu objek dan yang kedua itu bucket. Objek yang pada dasarnya setara dengan file dan bucket setara dengan directory. Tidak ada konsep menempatkan bucket ke dalam bucket. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nanda Triaswan. Kepada Nanda, saya persilakan. Baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi arsitektur berbasis sumber daya. Baik, untuk membuat bucket atau objek dalam hal ini, aplikasi pada dasarnya, pada prinsipnya, protokol yang digunakan dengan layanan ini adalah HTTP, yaitu Hypertext Transfer Protocol. Dengan kata lain, hanyalah HTTP permintaan, yang kemudian akan diinterpretasikan dengan benar oleh S3. Jika bucket atau objek sudah ada, pesan kesalahan HTTP dikembalikan. Dengan cara yang sama, untuk mengetahui objek yang mana terkandung dalam bucket, file aplikasi akan mengirim permintaan GET dengan URL bucket itu. S3 akan mengembalikan daftar nama objek, sekali lagi sebagai responsi HTTP biasa. Baik, slide selanjutnya. Arsitektur RESTful menjadi populer karena kesederhanaannya. Namun, perang suci sedang diperebutkan apakah layanan RESTful lebih baik daripada saat layanan ditentukan melalui antarmuka khusus layanan. Mereka berdua memiliki kelebihan dan kekurangan, khususnya kesederhanaan arsitektur RESTful dapat dengan mudah melarang solusi yang mudah untuk skema komunikasi yang rumit. Salah satu contohnya adalah di mana didistribusikan transaksi diperlukan, yang umumnya mengharuskan layanan melacak eksekusi. Di sisi lain, ada banyak contoh di mana arsitektur yang tenang sangat cocok dengan skema integrasi layanan sederhana. Namun, di mana berbagai antarmuka, layanan akan memperumit masalah. Baik, slide selanjutnya. Layanan tidak dapat diubah, lebih mudah atau lebih sulit hanya karena antarmuka yang ditawarkannya. Sebuah layanan menawarkan fungsionalitas, dan cara terbaiknya bahwa layanan diakses ditentukan oleh antarmuka. Memang, seseorang bisa berpendapat bahwa diskusi tentang RESTful versus antarmuka khusus layanan banyak. Baik, slide selanjutnya. Tentang transportasi akses, untuk lebih menghargai mengapa begitu banyak orang memperhatikan masalah ini. Mari kita perbesar ke layanan Amazon S3 yang menawarkan file antarmuka REST serta antarmuka yang lebih tradisional atau disebut sebagai SOA antarmuka. Berikut adalah gambar contoh dari back operation dan object operation, di mana di dalam bucket operation itu adalah list all my bucket, create bucket, delete bucket, list bucket, get bucket access control policy, set bucket access control policy, get bucket login status, set bucket login status. Sedangkan di object operation itu ada path object inline, path object, copy object, get object extend, delete object, get object access control policy, set object access control policy. Baik, untuk slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Akbar Rozak. Kepada Akbar Rozak dipersilakan. Oke, baiklah. Lanjutan dari materi tentang transparansi akses.
Antarmuka SOAP atau interface SOAP terdiri dari sekitar 16 operasi yang tercantum pada gambar 1.6 di atas. Namun, jika mengakses Amazon S3 menggunakan pustaka Boto Python, kami akan memiliki hampir 50 operasi yang tersedia. Sebaliknya, interface REST menawarkan hanya sedikit operasi pada dasarnya yang tercantum pada gambar 1.5. Di mana melakukan perbedaan berasal? Jawabannya tentu saja di ruang parameter. Dalam kasus arsitektur RESTful, aplikasi perlu menyediakan semua yang diinginkannya melalui parameter itu, melewati salah satu operasi. Dalam interface SOAP Amazon, jumlah parameter per operasi umumnya terbatas. Dan ini tentu kasusnya jika kita menggunakan pustaka Bobo Python, maka akan lebih banyak operasi yang tersedia. Next. Berpegang ada prinsip, sehingga kita dapat menghindari seluk-beluk kode sebenarnya. Misalkan, bahwa kita memiliki keranjang atau bucket, interface bucket, yang menawarkan operasi pembuatan, yang membutuhkan input string seperti myBucket untuk membuat bucket dengan nama myBucket. Biasanya, operasi tersebut akan disebut secara kasar sebagai berikut. Input bucket, bucket.create, buka kurung myBucket, namun, dalam arsitektur RESTful, panggilan pada dasarnya harus di-encode sebagai string tunggal. Next. Perbedaannya sangat mencolok. Misalnya, dalam kasus pertama, banyak kesalahan sintaksis sering dapat ditangkap selama waktu kompilasi. Sedangkan dalam kasus kedua, pemeriksaan perlu ditangguhkan hingga waktu proses. Kedua orang bisa membantah menentukan semantik suatu operasi jauh lebih mudah dengan antarmuka tertentu dibandingkan dengan yang hanya menawarkan operasi umum. Pada sisi lainnya, dengan generik operasi, perubahan jauh lebih mudah untuk diakomodasi, seperti biasanya melibatkan perubahan tata letak string yang menyandikan apa yang sebenarnya diperlukan. Next. Publikasi langganan arsitektur atau publish subscribe arsitektur. Karena sistem terus tumbuh dan proses dapat dengan lebih mudah bergabung atau keluar, sistem akan lebih mudah bergabung atau keluar menjadi penting untuk memiliki arsitektur di mana ketergantungan antara proses menjadi selonggar mungkin. Kelas besar sistem terdistribusi telah mengadopsi arsitektur di mana ada pemisahan yang kuat antara pemrosesan dan koordinasi. Idenya adalah untuk melihat sistem sebagai sekumpulan proses yang beroperasi secara otonom. Dalam model ini, koordinasi mencakup komunikasi dan kerjasama antar proses. Ini membentuk lem yang mengikat kegiatan yang dilakukan oleh proses menjadi satu kesatuan. Galerter and Carriero, 1992. Untuk slide selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh Guman. Pada saudara Guman, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara Rozak. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai publikasi langganan arsitektur. Nah, di sini dari buku karangan Kabri dan kawan-kawan di tahun terbitan 2000 memberikan taksonomi model koordinasi yang bisa diterapkan secara merata ke banyak jenis sistem terdistribusi. Sedikit beradaptasi terminologi mereka, kami membuat perbedaan antara dua model yang berbeda dimensi, temporal dan referensial, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.6. Pada gambar 1.6 yaitu contoh berbagai bentuk koordinasi. Nah, di sini terdapat temporally couple dengan referential couple yaitu direct. Kemudian temporally couple dengan referential decouple yaitu event based. Lalu temporally decoupled
dan referentially decoupled itu share data space, dan temporally decoupled dan referentially coupled yaitu mailbox. Teman-teman bisa dilihat di gambar 1.6 untuk contoh berbagai bentuk koordinasi. Kemudian selanjutnya yaitu ketika proses digabungkan secara temporal dan referensial, koordinasi terjadi secara langsung, disebut sebagai koordinasi langsung. Referensi couple umumnya muncul dalam bentuk referensi eksplisit dalam komunikasi. Misalnya, suatu proses dapat berkomunikasi hanya jika ia mengetahui namanya atau pengidentifikasi dari proses lain yang ingin ditukar informasi dengannya. Coupling temporal berarti bahwa proses yang berkomunikasi akan keduanya harus aktif dan berjalan. Dalam kehidupan nyata, berbicara melalui ponsel dan berasumsi bahwa telepon seluler hanya memiliki satu pemilik adalah contoh komunikasi langsung. Nah, berikutnya yaitu jenis koordinasi yang berbeda terjadi jika proses bersifat temporer dipisahkan, tetapi digabungkan secara referensial yang kami sebut sebagai kotak surat. Dalam hal ini, tidak perlu ada dua proses komunikasi mengeksekusi pada saat yang sama agar komunikasi berlangsung. Sebagai gantinya, komunikasi terjadi dengan meletakkan pesan di kotak surat, mungkin bersama. Karena itu perlu secara eksplisit alamat kotak surat yang akan ditampung pesan akan dipertukarkan, ada coupling referensialnya. Baiklah, berikutnya yaitu lanjutannya, kombinasi dari sistem yang dipisahkan secara referensial dan sistem yang digabungkan secara temporer membentuk kelompok model untuk koordinasi berbasis peristiwa. Secara referensial, sistem terpisah, proses tidak mengenal satu sama lain secara eksplisit. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan suatu proses adalah menerbitkan pemberitahuan yang menjelaskan terjadinya suatu acara. Misalnya, yang ingin mengordinasikan aktivitas atau hanya menghasilkan beberapa hasil yang menarik. Dengan asumsi bahwa pemberitahuan datang dalam berbagai jenis dan jenis. Proses dapat berlangganan jenis pemberitahuan tertentu. Dalam model koordinasi berbasis peristiwa yang ideal, pemberitahuan yang diterbitkan akan dikirimkan tepat ke proses yang telah berlangganan itu. Namun, umumnya diperlukan bahwa pelanggan aktif pada saat itu pemberitahuan telah diterbitkan sebelumnya. Nah, baiklah, untuk penjelasan berikutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Teguh. Kepada Saudara Teguh, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Guman. Saya lanjutkan, model koordinasi yang terkenal adalah kombinasi dari referensial dan proses dipisahkan sementara, mengarah ke apa yang dikenal sebagai data bersama. Ruang ide utamanya adalah proses berkomunikasi sepenuhnya melalui tuple, yang merupakan rekaman data terstruktur yang terdiri dari sejumlah bidang, sangat mirip ke baris dalam tabel database. Proses dapat memasukkan semua jenis tuple ke dalam file ruang data bersama. Untuk mengambil tuple, proses menyediakan pencarian pola yang cocok dengan tuple. Setiap tuple yang cocok akan dikembalikan. Kemudian, selanjutnya ruang data bersama seringkali digabungkan dengan koordinasi berbasis acara. Proses berlangganan ke tuple tertentu dengan menyediakan pola pencarian. Ketika sebuah proses memasukkan tuple ke dalam ruangan data, pelanggan yang cocok akan diberitahu. Di kedua kasus, kita berurusan dengan arsitektur publish subscribe, dan memang fitur karakteristik utamanya adalah bahwa proses tidak memiliki referensi eksplisit satu sama lain. Perbedaan antara gaya arsitektur berbasis peristiwa murni dan bahwa ruang data bersama ditunjukkan pada gambar selanjutnya nanti. Kami juga
telah menyediakan contoh bentuk abstraksi dari mekanisme yang cocok yang mencocokkan penerbitan dan pelanggan, dikenal sebagai bus acara. Selanjutnya, ini contoh yang telah kami sediakan, di mana gambar A itu merupakan contoh dari gaya arsitektur berbasis peristiwa, dan B merupakan gaya arsitektur berbasis ruang data bersama. Selanjutnya, aspek penting dari sistem publish subscribe adalah komunikasi itu terjadi dengan mendeskripsikan peristiwa yang diminati pelanggan. Sebagai konsekuensinya, penamaan memainkan peran penting. Kami kembali ke penamaan nanti, tapi untuk sekarang masalah pentingnya adalah bahwa dalam beberapa kasus item data tidak secara eksplisit diidentifikasi oleh pengirim dan penerima. Kemudian kita akan mengasumsikan bahwa peristiwa dijelaskan oleh serangkaian atribut. Pemberitahuan yang mendeskripsikan suatu peristiwa dikatakan akan dipublikasikan saat dibuat tersedia untuk dibaca oleh proses lain. Untuk itu, perlu berlangganan diteruskan ke middleware yang berisi deskripsi acara yang berlangganan tertarik. Deskripsi seperti itu biasanya terdiri dari beberapa atribut, nilai yang umum untuk apa yang disebut langganan berbasis topik sistem. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hernando. Pada Hernando dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Teguh. Jadi sebagai alternatif dalam sistem publikasi langganan berbasis konten, langganan bisa juga terdiri dari pasangan atribut atau rentang. Dalam hal ini, yang ditentukan atribut diharapkan mengambil nilai dalam rentang tertentu. Deskripsi terkadang dapat diberikan menggunakan semua jenis predikat yang dirumuskan di atas atribut. Sangat mirip dengan query seperti SQL dalam kasus relational database. Semakin kompleks suatu deskripsi, maka semakin sulit menguji apakah suatu peristiwa cocok dengan deskripsi. Next. Nah, kami sekarang dihadapkan pada situasi di mana langganan perlu dicocokkan dengan notifikasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.8. Dalam banyak kasus, file acara sebenarnya sesuai dengan data yang tersedia. Dalam hal ini, kapan pencocokan berhasil? Ada dua kemungkinan skenario. Dalam kasus pertama, file middleware dapat memutuskan untuk meneruskan pemberitahuan yang diduplikasikan bersama dengan data terkait ke kumpulan pelanggan saat ini, yaitu proses dengan langganan yang cocok. Sebagai alternatif, middleware juga dapat meneruskan hanya pemberitahuan di mana pelanggan dapat menjalankan operasi baca mengambil item data terkait. Next. Nah, ini gambar 1.8, prinsip pertukaran item data antara penerbit dan pelanggan. Next. Acara dapat dengan mudah mempersulit pemrosesan langganan, menggambarkan pertimbangan langganan seperti beritahu bila kamar ZI.1060 kosong dan pintunya tidak terkunci. Nah, biasanya sistem terdistribusi mendukung langganan tersebut dapat diimplementasikan dengan menempatkan sensor independen untuk pemantauan hunian ruangan, semisalnya sensor gerak, dan untuk mendaftarkan status dari kunci pintu. Mengikuti pendekatan yang telah dibuat sketsa sejauh ini, kita perlu melakukan menyusun peristiwa primitif tersebut menjadi item data yang dapat diduplikasikan untuk diproses, kemudian dapat berlangganan.
Komposisi acara ternyata menjadi tugas yang sulit, terutama saat peristiwa primitif dihasilkan dari sumber yang tersebar di seluruh sistem terdistribusi. Next. Dalam sistem publish subscribe seperti ini, masalah krusial adalah implementasi yang efisien dan scalable dari mencocokkan langganan dengan notifikasi. Dari luar arsitektur publish subscribe menyediakan banyak potensi untuk membangun sistem terdistribusi berskala sangat besar karena kuat decoupling proses. Di sisi lain, merancang implementasi yang scalable tanpa kehilangan kebebasan ini bukanlah latihan yang sepele, terutama di kasus sistem mempublikasikan berlangganan berbasis konten. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Nando. Demikianlah presentasi dari kelompok 1, yaitu mengenai arsitektural stylist atau gaya arsitektural dalam sistem terdistribusi. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di YouTube channel kami. Kemudian, apabila teman-teman juga punya saran, kami sangat mempersilakan tulis di kolom komentar. Demikianlah presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.